حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. Dan termasuk di antara kemaksiatannya perut adalah aklur riba, memakan harta yang dia dapat dengan cara riba. Rasulullah SAW pernah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Di antaranya apa? Yang pertama adalah berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada sesuatu selain Allah. Yang kedua, sihir, dukun. Itu hampir sama dengan kesyirikan yang nyata. Karena dia minta tolong bukan kepada Allah, tapi minta tolong kepada jin atau setan dengan perantara dukun tadi itu. Kemudian membunuh tanpa ada hak. Ada pembunuhan yang dibolehkan. Seperti apa? Qisas. Nyawa dibayar dengan nyawa, tapi dengan cara qisas. Harus diangkat atau diadukan perkara tersebut kepada hakim, bukan diadili sendiri. Pembunuhnya diadili sendiri oleh keluarganya, bukan. Kalau seperti itu malah turun-temurun nanti. Tapi kalau yang menengahi adalah hakim, selesai urusan. Kemudian berikutnya adalah makan riba. Ada 7 yang lain. Bisa kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW menyetarakan antara dosa pelaku riba dengan dosa pelaku pembunuhan, dengan dosa pelaku sihir, dengan dosa pelaku syirik. Kalau enggak termasuk riba ini dosa-dosa besar, enggak mungkin disamakan oleh Rasulullah SAW dengan dosanya kesyirikan, dosanya sihir, dosanya pembunuhan. Maka cukup sebetulnya dengan hadis ini membuat orang yang tergiur untuk berbuat riba, entah hutang dengan cara riba atau menghutangkan orang lain dengan cara riba, untuk hati-hati. Jangan nekat. Jangan nekat. Kalau kita ditakdir menjadi orang kaya, bantu. Bukan tambah nekok, bukan tambah jeguk, bukan tambah meres. Wah, kadang-kadang renten itu, bank titil, atau bank konvensional nyuruh orang bagian marketing untuk keliling, seolah-olah membantu, seolah-olah menolong, tapi sebetulnya mencekik, sebetulnya jeguk, sebetulnya menusuk, sebetulnya memeras. Nah, kita jangan mau. Kita jadi korban kalau kita mau. Nah, sepatutnya buat kita yang kaya, yang mampu, kalau ada yang butuh, kasih dengan ikhlas. Kalau nggak sanggup ngasih, ya utangkan. Al-Imam Abu Hanifah itu paling senang kalau ada orang datang utang, lebih senang daripada kalau ada orang datang minta sedekah. Nah, kalau kita kan sebaliknya. Kalau ada orang mau utang, nggak apa. Tapi kalau ada orang minta sedekah, waduh, sih. Imam Abu Hanifah enggak. Kedatangan orang sedekah, minta sedekah, senang. Kedatangan orang yang minta utang sama lebih senang. Loh, kenapa? Karena kalau sedekah ini belum tentu butuh. Tapi kalau orang datang utang, betul-betul kepepet berarti. Makanya pahalanya menggratiskan utang, membebaskan hutang
itu lebih afdol daripada ngasih sedekah. Karena banyak orang itu menjadikan apa? Meminta-minta sebagai profesi. Belum tentu butuh padahal. Tapi dia merasa mencari uang dengan cara itu gampang. Lain sama orang utang. Bayangin kalau ada orang datang belan-belani ke rumah kita, pasti butuh nih orang. Pasti kepepet. Dia punya muka, dia punya keluarga, dia punya bendera keluarganya. Utang itu memalukan. Tapi kok dia sampai datang ke rumah saya? Wah, kasihan. Al-Imam Abu Hanifah itu paling senang utangi orang. Lebih senang lagi menggratiskan atau membebaskan hutangnya. Nggak sanggup bayar, wis sedekah, dapat double pahala. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya harta, kaya. Tapi paling senang ngasih hutang sama orang. Kalau nggak mampu bayar, malah disedekahkan, dibebaskan hutangnya. Ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Paling nikmatnya harta yang baik, harta yang halal adalah ketika dimiliki oleh orang yang soleh. Itu Imam Abu Hanifah. Hartanya halal, dimiliki oleh orang soleh, manfaat, bukan hanya untuk pribadi di keluarganya. Yang lain juga dapat manfaat dari situ. Sebaliknya kalau Imam Abu Hanifah utang sama orang, hati-hati. Kalau ngasih utang sama orang juga hati-hati. Pernah diceritakan Al-Imam Abu Hanifah itu mau berteduh ketika hujan deras seperti sekarang. Mau berteduh di rumahnya satu orang. Tanya Imam Abu Hanifah ini kepada santrinya, ini rumahnya siapa? Oh, Pak Fulan. Oh ya, saya nggak bisa berteduh di rumah. Loh, kenapa Imam? Anda kalau nggak berteduh, basah kuyup nanti. Ini orang punya utang sama saya. Kalau saya berteduh di rumahnya dia, berarti saya sudah mengambil manfaat lebih daripada hutangnya. Gambarannya begini, Anda mau utang sama saya. Mau utang, Bib? Ya, berapa? 10 juta saya kasih. Tapi dengan syarat ya, sawahnya sampean gratis untuk saya. Saya garap selama utangnya belum lunas. Kalau utangnya lunas sebulan, berarti sawahnya sampean tak pakai selama sebulan. Kalau lunas, saya kembalikan sawahnya. Atau yang lebih remeh daripada itu. Bib, saya mau utang 10 juta, siap saya kasih, tapi dengan syarat ya. Apa itu? Pijati saya misalnya. Itu toh sudah dianggap riba. Kullu qardin jara naf'an, kata ulama. Setiap utang piutang yang diambil manfaat, dimanfaatkan. Mumpung orang ini punya utang, tak manfaat no. Nah, itu dikatakan riba sudah. Itu Imam Abu Hanifah. Untuk ngiyup hujan deras nggak berani, nggak berani. Bayangkan. Memang warok. Al-Imam Abu Hanifah ini orangnya warok. Waduh, hati-hati betul. Wah, ada mungkin orang kalau zaman sekarang seperti ini. Atau ada tapi kita yang nggak tahu. Imam Abu Hanifah ini pernah dapat kabar tempat tinggal Imam Abu Hanifah itu dekat sama laut. Senang sama ikan. Imam Abu Hanifah itu dapat kabar kalau ada kapal karam. Namanya kapal kan bawa barangnya orang, karam, tenggelam. Maka beliau itu keliling ke pelabuhan, dermaga-dermaga yang jualan ikan, yang jualan seafood. Tanya, kira-kira kalau kerang itu usianya berapa lama untuk bertahan hidup? Kira-kira kalau ikan berapa lama? Tanya semuanya, orang-orang heran. Ini kiai besar datang ke dermaga pelabuhan, pasar ikan, tanya usianya ikan, usianya ini. Apa maksudnya? Tanya satu orang. Imam Abu Hanifah, apa perlunya Anda tanya usianya ikan, usianya kerang, usianya udang? Enggak, aku dapat kabar kalau ada kapal karam bawa barangnya orang. Aku khawatir, aku ini seneng ikan. Kalau aku beli makan ikan, jangan-jangan ikan ini sudah makan hartanya orang yang kapalnya karam tadi itu. Aku nggak mau. Jadi aku kepingin tahu usianya ikan itu berapa lama. Kalau misal seminggu saya puasa nggak makan ikan. Usianya udang itu berapa lama? 3 hari, ya sudah saya perai udang 3 hari. Usianya kerang berapa? 10 hari. 10 hari saya nggak makan kerang. Lihat, jaganya sampai seperti itu. Nah ini, kadang-kadang orang ini belan-belani fasilitas hidup, fasilitas kemewahan, sampai belani utang. Itu kan mempersulit diri. Ya ini yang buat kita terjerat akhirnya. Ini yang buat kita kecekik, keperes. Wah, barang disita, jalan di perjalanan khawatir nanti kejabel. Wah, macam-macam dah. Nanti datang apa namanya itu? Yang badannya keker-keker itu apa namanya? Hah? Debt collector. Waduh, isin, malu, nggak tenang. Kenapa? Sebetulnya kalau dia mau tenang, saya kasih contoh. Ini.
ikan itu mati ya, pasti ya, namanya ikan pasti mati. Saya mau tanya, ada nggak ikan yang mati kehausan? Nggak mungkin ya, ada ikan mati kehausan itu nggak mungkin ya. Paling kepancing, paling dimakan sama ikan yang lain, predator yang lain. Tapi nggak mungkin ada kan ikan mati kehausan, itu nggak mungkin. Kenapa? Lawang di dalam laut kok mati kehausan gimana? Lah kita ini di lautan rezekinya Allah, nggak mungkin mati kelaparan kita, nggak mungkin mati kehausan. Ini sojok ngoyo. Kalau ngoyo, akhirnya kebentur sana, kebentur sini. Kita ini hidup di lautan rezekinya Allah. Lah itu orang mati kelaparan, orang mati kehausan. Bukan mati kelaparan, mati kehausan. Ya memang rezekinya segitu. Kehabisan rezeki dia itu. Tapi kan secara umum ya, orang kan secara umum mati bukan karena kelaparan, kehausan. Lah terus ngapain kita ini untuk memperkaya diri sampai riba? Yang kita cari ini kan dari rezeki barokah. Kita sepakat yang kita cari adalah barokah. Gambarannya barokah itu begini, kalau misal ada orang tenggelam di laut, yang mana yang dia pilih, emas apa kayu? Tentu milih kayu. Emas nanti bisa dicari kalau sudah selamat sampai daratan. Tentu dia milih kayu. Sama duit 1 juta sama duit 100.000, cuman 100.000 lebih berkah daripada 1 juta. Kayak orang sekarang milih 1 juta, barokah gampang. Lu kualik sih. Cari barokah dulu, nominal gampang. Kenapa? Dari barokah ini manfaat. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak gampang diatur. Iya, gampang bangun malam, gampang taat, gampang ibadah. Kenapa? Apa yang masuk ke perut bukan dari hasil yang riba, bukan dari hasil ngoyo, ngotot. Utang sana, utang sini, kejerat sana, kejerat sini akhirnya. Bukan begitu. Fatal. Dosanya pelaku riba itu fatal. Ya. Bahkan Allah berfirman, wa illam taf'alu fa'dharu biharbin minallah wa rasulih. Ada 2 perbuatan yang kalau kita lakukan itu sama artinya nantang perang Allah dan juga Rasulullah. Ya apa itu? Nantang perang Allah. Kok wani? Kok nekat ya? Apa itu? Yang pertama adalah musuh kepada walinya Allah, musuh kepada orang soleh, musuh kepada kekasih pilihan Allah. Man adzali waliyan adzantuhu bil harb. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, aku telah umumkan dia untuk berperang melawan aku. Yang kedua, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau ada orang menjadi pelaku riba, aku umumkan, seru, panggil, dia adalah musuhku mulai dari sekarang dan juga kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kira-kira pelaku riba hidupnya tenang? Nggak mungkin tenang. Kenapa? Dipaitu wong pasti. Wis wong butuh dimanfaatno. Dipaitu pasti. Dalam tanda kutip dilaknat, dikutuk sama orang yang utang-utang sama dia. Pegel, saking kepepet, gak kepepet. Delok elek mati gak bakal tak kubur. Wah, 1 orang, 2 orang, 3 orang yang utang sama dia sebetulnya pegel, cuman kepepet. Sebetulnya nggak kepepet ya. Makso ae, nggak mau sabar, mintanya instan. Alasannya kepepet. Waduh. Kalau kepepet ya akhirnya halal semuanya kalau pakai alasan kepepet darurat ini. Kepepet darurat itu jangan pakai nafsu. Akhirnya halal semuanya yang haram. Pakai syariat. Kalau pakai syariat kita ngerti. Oh, darurat yang gimana sih yang menghalalkan apa yang haram? Bukan semuanya. Kalau kita pakai aturan agama, syariat, kita ngerti. Ini bukan kepepet, ini namanya nuruti nafsu. Nggak mau sabar kadang-kadang orang itu. Kepingin instan, kepingin cepat usahanya berhasil, utang kebal. Kena bunga. Akhirnya kalau sampai nggak berhasil usahanya, wah, dari yang dia punya menjadi disita semuanya oleh bank. Ya sudah. Kalau seandainya riba itu boleh, mungkin bangun pesantren lebih layak untuk boleh riba, bangun masjid lebih layak untuk boleh riba daripada untuk fasilitas rumah atau profesi pekerjaan belani riba. Kalau seandainya riba itu boleh untuk fisabilillah, itu riba nggak apa-apa. Bangun masjid utang dulu sama bank. Kalau seandainya boleh itu lebih pantas, tapi nggak boleh tetap. Bangun pesantren, bangun madrasah, panti asuhan riba, utang. Kenapa? Tujuannya bukan untuk memperkaya diri,
tapi untuk fisabilillah pantas. Tapi kenyataannya gimana? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Nah terus apalagi untuk mereka yang memperkaya diri sampai belani utang-utang, riba, nggak barokah, urip kita tambah soro. Iya, kejerat sana kejerat sini akhirnya. Nggak mari-mari urusannya. Dan orang yang terkena dosa riba ini bukan hanya yang makan. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah itu melaknat, mengutuk, mencabut rahmatnya dari orang yang makan riba. Seperti siapa? Seperti bank atau rentenir, bank titil. Itu makan riba. Wa mukilahu, yang ngasih makan riba kepada orang yang makan riba. Siapa? Yang utang. Wa katibahu, yang nyatet, teller. Makanya kalau ada orang tanya kepada saya, "Bib, hukumnya orang kerja di bank gimana?" Haram dia kan. Loh, cuman teller, haram. Wis. Rasulullah itu orang yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Nggak segan-segan Rasulullah mendoakan jelek. Mudah-mudahan terlaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan orang lain dengan cara riba, yang menyaksikan, yang ikut tanda tangan, yang mencatat perjanjian, semuanya itu. Semuanya mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Siapa yang bilang? Rasulullah. Bukan saya. Kalau saya laknatnya nggak maju. Kalau laknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah punya teman SMA. Alhamdulillah mu'alaf. Dulu waktu masih teman saya SMA, masih Nasrani. Nggak lama, ya kurang lebih setahun yang lalu lah, saya ketemu di satu acara. Waktu itu acara tahlil. Saya heran kok dia datang. Setahu saya kan Nasrani, cuman diem aja. Sampai selesai acara saya diem. Dia sendiri yang ngomong. Bib, alhamdulillah sekarang saya sudah kurang lebih sekian tahun, saya lupa berapa tahun, mu'alaf. Saya ikut agamanya istri. Oh alhamdulillah. Terus dia cerita panjang lebar tentang masa lalu dia. Apa itu? Istrinya kerja di bank, dia sebagai suami kerja di bank. Semuanya ada, Bib. Saya mau apa juga gampang. Punya posisi kami saat itu. Posisi kami di bank tinggi. Mobil punya, rumah punya. Iya. Kemudian anak mau sekolah sampai kuliah juga ada. Tapi Bib, saya masuk rumah seperti masuk neraka. Ada satu hal ternyata nggak bisa kami beli. Apa? Ketenangan dalam rumah tangga. Kami masuk rumah seperti masuk neraka. Maksudnya gimana? Nggak tahu. Nggak pernah nyaman suami sama istri. Nggak pernah enak gitu. Ini yang nggak bisa kami beli dengan uang. Akhirnya si istri ngasih masukan kepada saya sebagai suami, mungkin dari cara kayak kita, Mas, yang nggak bener. Lu kok bisa kerja di bank? Lu kenapa? Kan nggak merugikan orang lain. Merugikan orang lain gimana enggak? Orang kepepet bukan dibantu, malah dimanfaatkan. Berapa banyak orang yang kepepet kita manfaatkan, kita makan uangnya dari kepepetnya mereka. Singkat cerita, istrinya tobat duluan. Nggak lama suaminya tobat. Sekarang jualan apa? Punya bedak kecil jualan kroto. Makanannya burung. Pokoknya halal yang berbau burung ya. Sangkarnya, krotonya, walhasil jualan itu. Rumahnya dijual. Kemudian mulai dari nol. Tapi keadaan ketenangan rumah tangganya berbalik. Kami sekarang mulai dari nol, Bib. Tapi ketenangan rumah kami adalah surga buat kami sekarang. Anak kami nggak bintino nangis, Bib, melihat orang tuanya bertengkar. Anak saya masih kecil-kecil. Sekarang alhamdulillah, Bib. Anak saya sekolah, lihat. Ada memang sesuatu yang nggak bisa kita beli dengan uang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga menjadi surga dunia sebelum surga di akhirat. Anak nggak ganyang itu nggak bisa dibeli dengan uang. Nah kalau kita fokusnya hanya dalam urusan duniawi, akhirnya kita lupa ada sesuatu yang nggak bisa kita beli dengan uang. Itu yang paling penting sebetulnya. Barokah itu di sini. Ini barokah. Bukan emas yang dicari, kayu tapi selamat. Itu. Tapi kalau masalah kita dapat kayu atau emas, urusannya Allah sudah. Ada kalanya orang itu dapat emas, barokah. Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan punya emas, selamat, manfaat, barokah. Lah kalau kita kan nggak tahu ujung-ujungnya kita ini dapat emas atau dapat kayu,
nggak tahu kan. Yang paling penting dapat kayu dulu, tapi yang penting selamat itu dulu. Masa dapat emas nggak tahu, urusannya Allah itu nanti. Yang penting selamat dulu. Jangan bingung sama emasnya. Salah wis bingung sama emas, ini geletek itu kayu nggak selamat lagi. Buat apa? Sudah terlalu tenggelam nyari kayu nggak dapat. Kenapa? Ribut sama emas, tambah jeru. Ketika masih sempat untuk selamat, wis golek kayu dhisik. Barangkali setelah saya sampai di daratan selamat, saya dapat emas. Wis itu. Jadi ketenangan hati, qanaah, riman dengan qada takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan rezeki. Itu kuncinya, biar orang itu nggak kepepet. Nggak gampang merasa atau mengaku kepepet. Naam. Termasuk kedoliman ya, orang yang punya harta ngutangkan orang tapi dengan meres riba, itu termasuk kedoliman. Allah berfirman gimana? Wa akhadhihimur riba gatnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Orang yang makan dengan harta riba, ngasih utang, ngasih bunga, meres, itu termasuk kedoliman. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ana zalim illam antakim ala zalim. Aku itu Tuhan yang zalim kalau tidak memberikan hukuman kepada orang yang zalim. Artinya apa? Jaminan dari Allah. Orang yang zalim enggak mungkin aku biarkan hidup dengan tenang. Lau kana dzulmu hajaran mulqan fil jannah la kharrabtuha bisababih. Kalau seandainya kezaliman itu dirupakan batu yang terlempar ke surga, enggak ada surga. Aku hancurkan ke surga, nggak ada kedoliman. Artinya apa? Orang yang dolim nggak mungkin masuk surga. Pelaku riba nggak mungkin masuk surga. Yang makan, yang ngasih makan, yang nyatet, yang jadi saksi, yang ikut tanda tangan ini semuanya nggak masuk surga. Kenapa? Membantu kemaksiatan, membantu kedoliman yang satu kepada yang lain. Ini Al-Quran yang bilang. Ya, Allah yang ngasih ancaman kepada kita. Nggak ada jalan lain buat kita kecuali taat, patuh, nurut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-riba thalathah wa sab'una baban. Sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan riba itu ada 73 pintu. Riba itu ada 73 pintu. Macam-macam. Caranya riba itu macam-macam. Seperti yang saya sampaikan tadi itu. Saya kasih utang tapi pijeti saya ya. Saya kasih utang tapi setrikakan bajunya saya, misalkan cucikan bajunya saya, ngambil manfaat lebih daripada ukuran utangnya. Itu termasuk riba. Termasuk riba apa? Melebih-lebihkan cerita, baik untuk yang positif ataupun untuk yang negatif. Itu termasuk riba. Melebih-lebihkan. Riba itu nanti kelebihan, ziyadah. Ada orang kita nggak senang sama dia, wah kapan dia punya aib kita lebih-lebihkan aibnya. Ngerasani itu sudah dosa. Lah gimana ngerasani terus fitnah, melebih-lebihkan cerita. Ada orang kita nggak senang sama dia, berbuat baik kita kurang-kurangi kebaikan dia. Terus ngerasani fitnah lagi, bahan rasan-rasannya. Itu paling ribanya riba, kata Rasulullah. Dari 73 pintu riba, ini paling ribanya riba. Kenapa? Bunuh karakternya orang. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithla ayyamkiha ar-rajulu ummah. Paling ringannya riba dosanya seperti anak zina kepada ibunya. 73 pintu. Paling enteng dosane sama seperti dosanya anak zina sama ibunya. Nggak ngeri gitu. Nggak ngeri. Pelaku riba walaupun nggak zina, bahkan ada pelacur nggak pernah zina sama ibunya, ada anak nggak pernah zina sama ibunya, pelacur nggak pernah zina sama anaknya. Ada pelaku riba lebih parah. Ada orang pelaku riba nggak pernah zina, nggak pernah minum khamr misalnya, nggak pernah judi, sabungan, nggak pernah, tapi pelaku riba. Ada pelacur, tapi sebejat-bejatnya dia nggak pernah zina sama anaknya. Ada anak bejat, rusak, tapi sebejat-bejatnya anak nggak pernah zina sama ibunya. Ketahuilah, pelaku riba lebih besar dosa dibandingkan mereka, pelacur atau anak tadi itu. Nah, kadang-kadang orang melek sama aibnya orang lain, tapi nggak melek sama dirinya sendiri. Wah, kok iso ya? Anak zina sama ibunya. Yang ngomong pelaku riba, kamu lebih parah. Melek sama salahnya orang, tapi nggak melek sama dirinya sendiri. Kenapa? Gelap mata sama urusan agama. Nggak ngerti dia kalau dirinya adalah salah sebetulnya. Loh Beb, sekarang saya jual HP, pulak 2 juta, tak jual harga laku 3 juta. Kan nggak apa-apa, sama kan kalau saya punya uang 2 juta, tak
tak utangno, balik 3 juta kan sama. Nah, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Iya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Makanya jangan pakai dalil sudah. Kalau salah itu ngaku salah. Lo ngaturannya syariat dari Allah. Allah itu menghalalkan jual beli. Ulak 2 juta dijual 3 juta. Pantes. Tapi yang namanya riba, utang 2 juta dikenai beban 1 juta atau sekian persen daripada rumah, itu namanya riba. Yang Allah halalkan yang namanya jual beli. Yang Allah haramkan yang namanya riba. Lu kan jelas. Kan jelas. Lah kalau memang merasa halal yang iya, kenapa enggak harta bendanya aja yang dijual kemudian dia dapat uang, itu kan halal. Yamhaqur riba wa yurbis shadaqat. Sedekah itu membuat kita kaya, tapi kalau riba itu membuang barokah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Enggak bisa. Kita pakai dalil helah-helahan itu enggak bisa. Nanti di akhirat orang yang menghalalkan keharaman riba tapi pakai helah, pakai cara, contoh. Tapi jangan ditiru nih ya. Kasih contoh pas ini contoh yang salah. Contoh yang salah, kan ada contoh yang salah. Contoh gimana? Pelaku riba itu kadang-kadang menghalalkan riba dengan cara gimana? Nazar. Misal jenengan mau utang saya 10 juta. Kemudian jenengan nazar, demi Allah, jika antum ngasih utang kepada saya 10 juta, saya nazar, saya akan sedekah kepada antum 1 juta. Jadi balik 11 juta. Jelas ya? Jelas ya? Ini kan termasuk helah. Gimana caranya 10 juta balik 11 juta halal? Wah, ada kata Imam Al-Haddad dalam kitab Nasha'ih. Laisad din bil hiyali. Tidaklah agama itu dibangun dengan helah-helahan, licik-licikan. Allah tuh nggak bisa kita licik sama Allah. Beling sama Allah, curang sama Allah, ngakali Gusti Pangeran itu nggak bisa. Nggak ada agama seperti itu. Kalau nazar itu untuk ibadah. Demi Allah, jika keinginan saya terpenuhi, saya akan sedekah. Nah ini kan enggak, untuk menghalalkan apa yang haram kan jelas. Allah kan tahu itu tujuannya apa. Terus dengan nazar jadi halal. Allah tahu kok. Allah tahu. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Haddad, al-hilah fir riba minar riba. Helah, ngakali syariat, licik-licikan dalam urusan riba termasuk riba. Nah, orang yang halal menghelahkan riba nanti di akhirat disiksa oleh Allah di atas apa namanya buat godok tau nih? Seblukan, baskom misalnya kan ya. Digodok orang yang pelaku riba itu, digodok di atas baskom. Di neraka digodok. Orang yang pelaku riba ditanya kepada Allah, ya Allah kenapa engkau bakar aku dengan api? Enggak, aku enggak bakar kamu dengan api, aku bakar baskomnya, enggak bakar kamu. Dibalas sama Allah. Kan helah juga Allah ya. Kamu bilang dulu dengan cara nazar atau dengan cara ini, dengan cara itu, mengatakan yang haram jadi halal, riba jadi halal. Oh, ya wis. Sekarang aku bakar baskom. Kamu ada di atasnya, kan aku nggak bakar kamu dengan api. Tapi podo kan sebetulnya sama aja. Ya sama, makanya dulu coba kamu berpikir yang sama. Ya podo aja ngakali Gusti Pangeran itu namanya. Coba kamu berpikir sama dulu. Ya sama aja, ya Allah kan saya tersiksa. Makanya itu sama saja, kalimat sama saja itu dalam helah-helahan sama hukumnya riba, haram, dosa besar. Dalam sebuah riwayat, dosanya orang yang melakukan riba, yang makan, yang jadi teller, marketing semuanya sama seperti orang 36 kali zina. Ya apa sih? Bayangkan perang sama Allah coba. Yang syirik kepada Allah nggak dianggap perang sama Allah. Riba dianggap perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat pelaku riba ini wajahnya dirupakan seperti kerah. Jadi nanti ketika mahsyar, kalau ada orang wajahnya kerah, pelaku riba dia. Pelaku riba. Kenapa kok Allah rupakan wajahnya seperti wajahnya kerah? Sama seperti ashabus sabat. Bani Israel dulu dilarang melaut kalau hari Sabtu. Kenapa? Diuji sama Allah. Hari Sabtu tuh ikan banyak-banyaknya ikan. Dilarang ngambil ikan sama Allah kalau hari Sabtu. Mereka nyari cara. Caranya begini. Malam Sabtu masang jaring, masang jala. Sabtu kita nggak usah melaut. Nanti Minggu kita ambil jalannya. Kan licik ini namanya. Beling, curang. Tapi kepada Allah ngakali Gusti Pangeran, nggak payu.
Akhirnya apa? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian wajahnya seperti kera yang buruk rupanya. Wis ketek, iya, buruk rupa lagi. Wis. Langsung. Kenapa? Hela, enggak payu. Ngakali itu enggak payu kepada Allah. Kalau bohong kepada manusia, beling curang kepada manusia, iya, ini kita mau curang kepada siapa? Allah. Terus payu tak curangnya kita kepada Allah. Menjadi samar ini. Apa yang terang-terang merah jadi hijau atau kuning gitu. Gara-gara helah-helahannya kita. Nggak bisa. Karena itu yang paling penting sekarang ini. Kalau Anda takdir jadi orang kaya, yang loman. Kalau kita mau utang, cari cara yang halal. Lagi pula utang itu untuk apa juga perlu dipertimbangkan. Kalau memang kepepet, ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang itu adalah urusannya fasilitas, lebih daripada kebutuhan. Dalam Ihya dalam Ihya Al-Imam Sahal bin Abdullah Tusturi, Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya, cinta kepada Allah itu tandanya cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Allah dan Al-Quran tandanya adalah cinta kepada Rasulullah. Tanda orang cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada sunnah. Tanda orang cinta kepada sunnah adalah dia ingin mendapatkan pahala di akhirat. Tanda orang ingin beruntung nanti di akhirat, dia benci dengan dunia. Tanda dia benci dengan dunia, tidak dia mengambil daripada dunia kecuali ala qadril hajah, sesuai dengan ukuran hajatnya dia. Enggak ngoyo untuk mendapatkan fasilitas yang instan. Mending nabung, ada uangnya, belikan salawis luwih murah, beli cash kemudian tenang. Wah, kak utang kak duwe apa-apa, Beb. Nah, itu kan omongannya kita ya. Itu kan ucapannya kita ya. Lah kita ini mau ngukur akal dengan syariat atau syariat yang disuruh nurut dengan akalnya kita. Ini ucapan orang yang tamak sebetulnya. Masa Allah itu mengarahkan kita harus utang untuk hidup? Nggak mungkin Allah itu untuk makan ngarahkan kita untuk utang, tapi untuk kemewahan. Nah, kita yang buat diri kita terperosok sampai utang-utang. Yaitu sebetulnya rumah cukup, kepingin renovasi, utang ke bank. Mobil cukup sebetulnya, tapi karena melihat kanan kiri tetangganya punya mobil bagus-bagus, kepingin instan, utang ke bank. Dan seterusnya. Demi gengsi, prestis. Ya ini, kapan mati? Jangankan warisan, anak ketiban nalu, istri ketiban isin, tagih sana, tagih sini, sita sana, sita sini, serti, sampai jangankan ninggalkan warisan, bukan nol, minus malahan. Anak sudah nggak dapat warisan, terbebani harus bayar utang. Orang tua didobrak-dobrak. Kenapa? Anaknya mati, punya utang masih. Yang ngerasakan bukan orang tuanya, bahkan mungkin orang tuanya nggak pernah dijenguk sama dia. Nah, repot. Jadi ya banyak orang sekarang ini karena sifat tamaknya dia menyusahkan dirinya sendiri. Naam. Ya. Ada 4 golongan. Rasulullah bersabda, arba'atun haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imah. Ada 4 golongan yang berhak bagi Allah. Allah larang mereka masuk ke dalam surga dan Allah tidak akan berikan kepada mereka sedikit pun nikmat daripada surga. Pecandu khamr. Kemudian yang kedua, pemakan riba. Kemudian orang yang zalim terhadap hartanya anak yatim. Kemudian yang keempat adalah anak yang durhaka kepada orang tua. 4 golongan ini jangankan masuk ke dalam surga, mencicipi sedikit saja daripada kenikmatan surga nggak mungkin. Karena itu nggak ada jalan buat kita kecuali neriman. Ya sudah, sing penting selamat, itu aja dulu. Lawang kita ini senikmat-nikmatnya kita hidup di dunia, kapan mati ya sama. Senikmat-nikmatnya hidup di dunia, kapan mati habis kenikmatannya. Sepayah-payahnya kita hidup di dunia, kapan mati habis payahnya. Tapi beda. Ada pelaku riba mati, ada orang yang betul-betul cari yang halal mati, itu beda. Yang ini matinya awal kesengsaraan, pelaku riba. Yang ini matinya awal kenikmatan untuk selama-lamanya. Gak dadi wong sugih dek dunya gak apa-apa. Yang penting masuk surga.
Daripada jadi orang kaya di dunia tapi pelaku riba, menghalalkan apa yang haram, kapan mati melarat masuk neraka. Wis melarat mlebu neraka. Saya mau tanya, misal kita punya uang 1000 T. 1000 T. Besok mati. Mau apa kita? Mau beli pesawat? Mau beli tanah? Mau bangun gedung? Besok mati. Ada orang besok mati cuma punya uang 10.000 tok. Kapan mereka sama-sama mati? Sama itu sudah nasibnya. Gak ada bedanya sama sekali di sisi Allah. Gak ada bedanya sama sekali. Ada orang kaya, ada orang melarat. Sama-sama tahu misal besok mati. Kira-kira pikiran mereka sama nggak? Sama pikirannya. Ya apa aku? Kapan saya mati bisa nggak jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir? Sama. Bukan terus yang kaya enteng. Kok ketemu malaikat tak sogok gitu? Nggak bisa. Kapan mati pikirannya sama. Yang mereka alami sama. Ya itu. Bayangkan kalau kita punya uang 1000 T, besok mati. Langsung kita punya uang 1000 T, besok mati. Jelas kita nggak mungkin mikir bangunan, mikir rumah, mikir kendaraan, mikir tasbih, mikir Al-Quran. Ada orang punya uang 10.000 besok mati, dia tahu. Sama yang dia lakukan, yang buat dia bingung sama. Pertanyaan-pertanyaan yang menghantui dia sama. Saya besok mati su'ul khotimah apa husnul khotimah? Nanti kalau dihisab saya ini enteng apa enggak? Nanti saya masuk surga atau sama. Yang raja, yang rakyat, yang kaya, yang melarat sama. Wis. Kalau begitu kita nggak perlu nekat. Ya, nggak perlu mempersusah diri, mempersulit diri dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba itu haram, dosanya besar, titik. Jangan tertipu dengan ucapan mereka yang mengatakan lek gak utang ya gak bakal punya apa-apa. Ya karena kita sering kumpul sama mereka, seringnya kita dengar seperti itu. Coba kita kumpul sama orang yang gak pernah punya utang. Kecuali memang kepepet misalkan, bukan untuk fasilitas hidup kemewahan. Ya kita nggak bakal dengar ucapan seperti itu. Lek duwe ya tuku, nggak duwe gak tuku, lah nggak butuh. Kalau nuruti kebutuhannya manusia itu sedikit, makan satu piring kenyang. Rumah sekian meter kali sekian meter cukup. Sebetulnya panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Tapi kalau nuruti kemauan, nafsu, nggak nonte. Nabi aja bilang kalau seandainya orang itu punya lembah isinya emas, berharap punya 2 lembah isinya emas, nggak bakal dia puas kecuali kalau sudah tanah masuk ke mulutnya, mati baru dia sadar. Ya sudah. Nah, apalagi kita cuma punya berapa? Pasti kita kalah sama nafsu. Kita punya emas, makanya wis. Kalau kita nggak gampang gelap mata, nggak gampang peteng. Tapi kalau sudah peteng ya pasti ketatap sana, ketatap sini. Nah caranya gimana biar kita nggak peteng, nggak gelap mata? Pelajari ilmu agama. Oh ternyata yang membuat saya selama ini terbentur itu ya karena saya gelap mata, merem sih, halal kabeh. Lu kok bisa saya ini merem? Karena kita ini nggak pernah mendapatkan cahaya daripada ilmu agama. Kalau dapat ya melek, kalau melek, oh ini tembok ya jangan ketatap, oh ini ada batu ya jangan sampai disepak. Selesai. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, Abdullah bin Mas'ud, ketakwaan itu apa sih? Simple, sederhana jawabannya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat ini. Kamu kalau ngelihat di jalan ada duri, ada paku, gimana? Ya saya hindari, ya itu ketakwaan. Haram, ya hindari. Selesai, itu ketakwaan namanya. Dilarang sama Allah, suruh toh, itu ketakwaan namanya. Selesai. Lah mosok kita ini di jalan kelihatan ada paku diincar, kan nggak mungkin ya. Lah ini riba ini jelas bom, jelas ranjau, malah diincar. Apa nih nggak meledak? Ya itu sudah. Ini fungsinya kita hadir taklim ya ini. Ya, hari itu mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah zahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah, rezeki yang kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadapi kehidupan fitnahnya zaman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.